Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kombinasi. Apa itu kombinasi dalam matematika, bagaimana rumusnya, dan bagaimana cara perhitungannya? Mari kita bahas bersama. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah susunan berbeda yang dapat dibentuk dari n unsur yang diambil n unsur atau sebagian unsur tanpa memperhatikan urutan unsur yang terpilih. Nah, bagaimana rumus kombinasi? Rumus kombinasi dituliskan NCR atau ditulis juga dalam bentuk CNR seperti ini, atau ditulis juga dalam bentuk C di dalam kurung N, R, atau ditulis dalam bentuk di dalam kurung NR. Nah, bagaimana rumus kombinasi? N kombinasi R dituliskan dalam bentuk rumus sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial, di mana nilai R itu kurang dari atau sama dengan N. Nah, apa itu faktorial? Faktorial di sini disimbolkan dengan N faktorial. Artinya adalah N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali 3 kali 2 kali 1, di mana N itu adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Dan nilai dari 1 faktorial itu nilainya sama dengan 1, dan 0 faktorial juga nilainya sama dengan 1. Nah, mari kita lihat contoh pengerjaan untuk kombinasi. Contoh. Kita ambil contoh yang pertama. Contoh yang pertama misalnya kita ambil 3 kombinasi 0. Nah, di sini kita lihat 3 kombinasi 0 artinya N-nya sama dengan 3 dan R-nya sama dengan 0. Artinya dari 3 unsur dipilih, tidak ada unsur yang dipilih. Nah, berarti ini pengerjaannya sama dengan N faktorial. N di sini adalah 3, berarti kita tuliskan 3 faktorial per N dikurang R faktorial dalam kurung, berarti N-nya 3 dikurang R, R-nya 0 faktorial, ini 0. Kemudian R faktorial lagi, berarti 0 faktorial. Nah, ini kita lanjutkan 3 faktorial per 3 dikurang 0, hasilnya 3 faktorial, 3 faktorial. Kemudian 0 faktorial. Nah, kalau kita lihat di sini 3 faktorial dibagi 3 faktorial nilainya 1. Maka hasil di sini tersisa 1. Kemudian 0 faktorial kita tahu nilainya 1. Maka hasilnya di sini sama dengan 1. Oke, coba kita ambil contoh yang kedua. Misalnya kita ambil 5 kombinasi 0. Nah, maka ini N-nya 5, R-nya 0. Maka ini sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 0 faktorial, 0 faktorial. Nah, ini kita lanjutkan sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 0, 5 faktorial. Lalu kita tahu 0 faktorial hasilnya 1. Nah, ini 5 faktorial dibagi 5 faktorial hasilnya 1. Maka hasil akhirnya ini 1. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa N kombinasi 0 itu nilainya sama dengan 1. N kombinasi 0 nilainya sama dengan 1. Jadi kalau misalnya nanti dicari 4 kombinasi 0, 7 kombinasi 0, 9 kombinasi 0, dan seterusnya, nilainya pasti 1. Kita lihat contoh yang ketiga. Misalnya kita ambil 4 kombinasi 4. Ini artinya N-nya 4, R-nya juga 4. Maka rumusnya N faktorial berarti 4 faktorial per 4 dikurang 4 faktorial lalu dikali 4 faktorial. Maka hasilnya 4 faktorial per 4 dikurang 4 faktorial hasilnya 0 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, kalau kita lihat di sini 4 faktorial dibagi 4 faktorial nilainya 1.
Sementara 0 faktorial nilainya juga 1. Berarti ini 1 dibagi 1 hasilnya 1. Kemudian kita lihat contoh yang keempat. Misalnya kita ambil 5 kombinasi 5. 5 kombinasi 5. Maka ini n-nya 5, r-nya juga 5. Jadi saya ngambil contoh n dan r-nya sama. Maka ini rumusnya 5 faktorial per 5 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 5 faktorial hasilnya 0 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, lagi-lagi kita melihat 5 faktorial dibagi 5 faktorial hasilnya 1, sementara 0 faktorial juga nilainya 1, berarti hasil akhirnya ini juga sama, 1 bagi 1 nilainya 1. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata ketika n dan r sama, maka kita dapat menentukan bahwa n kombinasi n itu nilainya adalah 1. Jadi kalau misalnya kita menghitung 7 kombinasi 7, 8 kombinasi 8, 9 kombinasi 9, n kombinasi n nilainya adalah 1. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang kelima. Misalnya saya mengambil contoh adalah 7 kombinasi 3. Maka ini artinya n-nya 7, r-nya 3. Berarti rumusnya n faktorial berarti 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Maka sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial hasilnya 4 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Nah, kalau kita melihat bentuk seperti ini, maka yang di pembilang 7 faktorial kita jabarkan dalam bentuk perkalian faktorialnya, perkalian mundur bilangan bulat positifnya, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, tapi karena kita melihat di penyebut ada 4 faktorial, maka 7 faktorial cukup kita jabarkan menjadi 7 kali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial saja. Kenapa 4 faktorial tidak dilanjutkan? Karena kita melihat di bawah atau di penyebut itu ada nilai 4 faktorial yang sama, sehingga 4 faktorial dibagi 4 faktorial nilainya 1. Jadi kita bisa lebih sederhanakan. Kemudian ini kalau kita lanjutkan berarti tersisa 7 kali 6 dikali 5 per, kemudian ini kita uraikan juga 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau kita lihat di sini 3 kali 2 kali 1 itu nilainya 6 dan itu sama dengan yang di pembilang, berarti 6 dibagi 6 hasilnya 1. Maka yang tersisa di sini tinggal 7 kali 5. Maka hasil ini adalah 35. Nah, sekarang kita lihat contoh yang terakhir, contoh yang ke-6. Misalnya saya ambil contoh adalah 7 kombinasi 4. 7 kombinasi 4 ya. Nah, maka ini artinya n-nya 7, r-nya 4. Berarti rumusnya n faktorial berarti 7 faktorial per n dikurang r berarti 7 dikurang 4 faktorial 4 ya. Nah, kemudian r faktorial lagi berarti 4 faktorial lagi. Nah, ini kita lanjutkan pengerjaannya berarti 7 faktorial per 7 dikurang 4 faktorial hasilnya 3 faktorial kemudian dikali 4 faktorial. Nah, kalau kita melihat ini hampir sama dengan yang nomor 5 tadi, cuman bedanya kalau penyebut nomor contoh 5 4 faktorial dikali 3 faktorial, kalau ini 3 faktorial dikali 4 faktorial. Maka sama saja kita akan jabarkan yang pertama yang di pembilang 7 faktorial, kita jabarkan cukup kita hitung mundur bilangan bulat positifnya sampai yang sama dengan penyebut terbesar. Dalam hal ini ada 4, berarti 7 faktorial tetap kita hitung mundur 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial saja. Kenapa? Karena di penyebut ada nilai yang sama 4 faktorial, supaya sederhana kita menyelesaikan 4 faktorial dibagi 4 faktorial nilainya sama dengan 1, maka ini hasilnya akan sama lagi nih. Jadi ini 7 kali 6 kali 5 kita bagi dengan 3 kali 2 kali 1, maka ini hasilnya lagi-lagi 6 itu dibagi 3 kali 2 hasilnya sama 1, maka 7 kali 5 35. Nah, dari sini kita juga mendapatkan bahwa kalau kita lihat 7 kombinasi 3 dengan 7 kombinasi 4, berarti kalau kita mencari nilai kombinasi n kombinasi r, itu nilainya akan sama dengan n kombinasi n dikurang r. N dikurang r.
Jadi kalau misalnya nanti kita misalnya menghitung, berarti kalau misalnya kita menghitung 10 kombinasi 2, ini nilainya akan sama dengan 10 kombinasi 10 kurang 2, berarti 8. Misalnya lagi kita ngambil misalnya 12 kombinasi 4, maka ini akan sama nilainya dengan 12 kombinasi 12 kurang 4, berarti sama dengan 8. Semoga cara penyelesaian saya ini mempermudah di dalam kita menghitung kombinasi dengan beberapa bentuk yang sudah saya tuliskan yang akan mempermudah kita dalam menghitung kombinasi. Ya, demikianlah penjelasan saya mengenai kombinasi, semoga bermanfaat. Terima kasih.